Santi Nur Lestari SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Dalam video terbaru kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengira pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan memberikan dan menerangkan materi, kemudian memberikan tugas pada anak, itu sudah sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari semua anak yang mengikuti pelajaran dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya. Mereka pun terlihat antusias dalam kelas. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas dan tidak masuk kelas tanpa keterangan, saya langsung menganggap bahwa siswa tersebut malas. Saya masih cenderung memandang anak itu sebagai objek, lebih mengejar kepada nilai, sehingga pembelajaran masih kurang bermakna untuk peserta didik. Saya pun masih menganggap bahwa anak seperti kertas kosong yang harus saya isi dengan tinta yang berwarna, tanpa saya bertanya tinta kesukaan dari anak itu sendiri. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pola pikir dan konsep pembelajaran saya berubah, yaitu merdeka belajar. Anak merupakan individu yang diibaratkan kertas yang berisi tinta samar-samar, yang harus kita tebalkan untuk memperjelas guna bisa terbaca. Begitupun dengan peserta didik yang merupakan individu yang memiliki pribadi unik yang harus kita arahkan kemampuannya. Saya mulai memandang anak didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Artinya, anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka, mengembangkan kreativitas dengan bebas. Menerapkan pembelajaran berdasarkan sistem Among yang perlu saya lakukan di dalam kelas. Dalam sistem Among, peran guru adalah sebagai penuntun, membimbing segala kodrat yang ada pada diri anak menuju pribadi yang selamat dan bahagia dengan mengusung nilai dan budaya lokal Indonesia. Dan yang kedua, sistem pembelajaran berasaskan trilogi pendidikan. Di dalam kelas, saya pun harus berusaha pembelajaran berasaskan trilogi tersebut. Yang pertama, Ingarso sung tulodo, di depan memberikan contoh yang baik atau teladan yang baik. Ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat kemauan untuk menciptakan karya. Dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan dan motivasi. Dalam pembelajaran didasarkan pada kodrat keadaan. Yang pertama yaitu kodrat alam. Kodrat alam berarti proses pembelajaran harus disesuaikan di mana anak didik tersebut tinggal. Pembelajaran yang diberikan di daerah perkotaan akan berbeda dengan pembelajaran yang ada di daerah pedesaan. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan perubahan yang semakin berkembang dan maju terus pula merubah proses pembelajaran di kelas. Proses belajar zaman kolonial akan berbeda dengan zaman yang menyosong abad 21 dengan 5.0. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berasaskan budaya, yaitu asas trikon. Yang pertama, continue, artinya pengembangan yang harus dilakukan berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, yaitu konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan bisa dapat mengambil dari berbagai sumber dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, yaitu konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian diri kita sendiri. Hasil pembelajaran adalah pembentukan karakter.
Terbentuknya kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Melalui proses pendidikan budi pekerti, murid akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis dan menebalkan watak baik murid yang akan mewujudkan budi pekerti. Semua itu akan kita raih dengan cara merdeka belajar, yang tujuannya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dari semua pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, hal yang akan saya terapkan di dalam kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, melakukan tes diagnostik non-kognitif pada anak didik di kelas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan psikologi sosial dan emosional anak didik, dan juga untuk mengetahui kondisi keadaan keluarga. Tes ini juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan potensi anak didik yang nantinya akan menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dalam proses pembelajaran akan menggunakan metode sistem Amau, di mana guru hanya berperan sebagai penuntun, mengarahkan dan lebih membebaskan anak didik dalam mengembangkan tumbuhnya pribadi mereka. Kemudian dalam pemberian tugas saya akan memberikan kebebasan anak didik sesuai dengan kodrat keadaan. Yang ketiga, mengadakan permainan tradisional sederhana. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya pengkondisian kelas diawali dengan kegembiraan dan suasana penuh dengan keceriaan. Salah satunya dengan permainan atau tepuk semangat untuk anak agar ilmu yang akan diperoleh menjadi bermakna. Yang keempat, proses pembelajaran yang terintegrasi dengan budaya lokal. Selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan asas trilogi yang dilandasi dengan kebudayaan lokal, yaitu silih asah, silih asih, dan silih asuh. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan pembelajaran yang utuh, kita harus juga memerlukan penunjang yang disebut dengan tripusat pendidikan. Dalam menunjang hal-hal yang akan saya terapkan dalam kelas, diperlukan komunikasi dan kolaborasi dari 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Seperti motivasi dalam mengikuti calon guru penggerak ini, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.